Siapa bilang Tuhan ada di langit? Pertanyaan itu seharusnya sederhana, tapi anehnya hampir tak ada yang berani menanyakannya. Seolah seluruh umat sepakat bahwa Tuhan itu memang di atas sana, jauh di langit tinggi, duduk di tahta di balik awan, menunggu manusia datang menemuinya dengan pesawat luar angkasa atau dengan mukjizat. Padahal kalau dipikir dengan kepala yang masih berfungsi normal, apa masuk akal untuk membayangkan Tuhan punya lokasi geografis tertentu, di koordinat tertentu, di luar angkasa? Apakah Tuhan sekarang sedang berdiam di area yang sama dengan gugus bintang Orion? Atau di balik galaksi Andromeda? Ironinya, kita hidup di zaman di mana manusia sudah mengirim teleskop raksasa ke orbit dan memetakan ribuan galaksi, tapi masih percaya bahwa Nabi harus naik ke langit secara fisik untuk bertemu Tuhan. Seolah-olah Tuhan adalah makhluk yang bertempat, bisa dijangkau kalau kita naik cukup tinggi. Dan lebih konyol lagi, ada yang menggambarkan kisah itu dengan begitu literal. Nabi menembus langit 1, 2, 3, sampai 7. Lalu bertemu para nabi di tiap lapisan langit, seperti permainan tangga spiritual menuju ruang audiensi ilahi. Kalau ini bukan dongeng entah apa. Coba pikirkan sebentar, mengapa pertemuan dengan Tuhan harus di langit? Apa Tuhan tidak bisa ditemui di bumi? Di dalam hati, di tengah denyut kesadaran, kalau Tuhan memang maha ada, mengapa harus bepergian jauh untuk menemuinya? Ayat-ayat Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu, bahwa Dia lebih dekat dari urat leher, dan bahwa kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Tapi anehnya, umat justru lebih percaya bahwa Tuhan bersemayam di atas langit ketujuh, sebuah posisi yang bahkan tak bisa dibuktikan secara fisik maupun logis. Kalau kita konsisten dengan logika itu, maka Tuhan berarti punya tempat. Dan kalau Tuhan punya tempat, berarti Dia terbatas oleh ruang. Sebuah gagasan yang secara teologisis menghina kebesarannya. Tuhan yang sejati tidak bisa dibatasi oleh arah atau jarak. Tuhan bukan titik di peta kosmik yang bisa dikunjungi dengan kendaraan penjelajah angkasa. Tuhan bukan di sana atau di atas sana. Karena jika Dia di sana, berarti Dia tidak di sini. Maka kisah Isra Mikraj sebenarnya memuat cacat logika yang cukup fatal. Ia menggambarkan Tuhan layaknya raja duniawi yang duduk di singgasana jauh di atas awan, dan Nabi harus menempuh perjalanan ke sana untuk bertemu. Padahal Nabi Muhammad datang justru untuk menghapus cara berpikir semacam itu. Cara berpikir kuno yang meyakini Tuhan punya alamat dan bisa dijangkau secara fisik.